Oke, sekarang kita sambung lagi tutorial SQLite bagian yang kedua. Pada bagian kedua ini kita akan menampilkan data dari database pada layar yang nanti akan kita tampilkan di sini. Baik, kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Oke, langkah yang pertama kita buka DB Helper dulu. Kita buat perintah untuk mengambil data pada database. Oke, saya mulai dari bawah sini. Saya buat future. Ini adalah list. Kita buat kelas myNode. Saya beri nama getNode. Oh, di tengah sini ada sinkronosnya. Sync. Oke, selanjutnya seperti biasa kita buat variabel db client sama dengan white db. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat sebuah variabel untuk menyimpan data-data yang diambil dari database. Oke, dia berupa list. Saya buat map di sini. Saya beri nama list. Selanjutnya white db client titik raw query. Di sini baru kita buat perintah SQL-nya. Select. Oke, semua data from nama tabelnya myNode. Oke, titik koma. Selanjutnya list ini akan kita map atau kita pecah ke dalam sebuah variabel lagi yang menggunakan kelas myNode. Jadi saya buat list di sini myNode. Saya beri nama node data saja. Sama dengan new list. Baru di sini kita pecah menggunakan pengulangan for. For i sama dengan 0. Selanjutnya i lebih kecil dari list length, list yang ini. List length, selanjutnya nilai i dinaikkan 1. Di sini saya buat sebuah variabel baru bernama node. Dia new dari kelas myNode. Oke, di sini ada 5 isiannya ya. Jadi untuk title kita isi dari list yang ini. Jadi saya buat list yang ke i, terus yang diambil adalah title-nya. Selanjutnya untuk node juga begitu. Saya buat list yang ke i, yang kita ambil adalah node-nya. Oke, ini saya copy saja biar cepat. Selanjutnya create date. Ini saya ganti dengan create date. Selanjutnya ini update date. Baru selanjutnya sort date. Oke, ini apa ini? Oh, di sini ada sama dengannya. Baru ID-nya kita set node titik set node ID. Kita isi dengan ID-nya, list ID-nya. Oke, baru kita masukkan ke dalam node data yang ini. Node data titik add node. Oke, selanjutnya yang terakhir dibutuhkan return. Di bawah for saya buat returnnya. Nilai baliknya yaitu node data. Oke, ini proses untuk mengambil data pada database. Saya save. Sekarang kita kembali ke main.dart. Oke, pada main ini saya akan menggunakan future builder untuk mengolah data dari database-nya, dan untuk tampilannya saya akan menggunakan grid view. Oke, pada scaffold ini saya tambahkan body-nya. Body. Di sini saya gunakan future builder. Yang pertama future-nya kita ambil dari db. Oh, ini db-nya belum kita buat ya. Di atas ini saya buat dulu var db sama dengan new db helper. Oke, ini kelasnya belum kita impor. Kita impor dulu db helper.dart. Oke. Baru di sini untuk future-nya db titik get node.
Selanjutnya builder. Di sini ada konteks, koma, dan snapshot. Oke, selanjutnya kita cek if jika error, snapshot titik has error, maka print snapshot errornya. Snapshot titik error. Oke, selanjutnya jika datanya ada, kita buat variabel bernama data. Saya isi dengan snapshot datanya. .data. Baru returnnya, jika datanya ada, maka dia akan membuat grid dengan menggunakan list view. Tetapi jika datanya tidak ada, dia akan menampilkan pesan tidak ada catatan atau tidak ada note. Jadi kita periksa snapshot datanya dulu. Snapshot titik hash data. Oke, jika datanya ada, maka kita akan membuat sebuah list baru. Jadi di sini saya buat namanya dulu, not list saja. Not list. Selanjutnya jika datanya tidak ada, dia menampilkan pesan. Saya gunakan center, stylenya text, pesannya no data. Oops, ini tidak ada. Oke, sekarang kita akan membuat not list ini. Saya buatnya pada file baru. Di sini saya tambahkan file. Saya beri nama list not.dat. Oke, di sini kita impor dulu material.dat-nya. Material.dat. Selanjutnya kelas mynode-nya diimpor juga. Import mynode.dat. Oke, saya buat kelas menggunakan stateful widget. Saya ketik stf, enter. Saya beri nama not list. Oke, selanjutnya di sini kita membutuhkan datanya yang akan ditampilkan. Jadi saya buat final list dengan kelas mynode. Saya beri nama not data. Selanjutnya baru not list, not list kurung this titik not data. Oke, di sini saya tambahkan key-nya. Key. Oke, kelas ini membutuhkan not data. Berarti dari sini kita harus menyertakan not datanya dulu. Oke, di sini kita impor dulu list not.dat. Di sini kita masukkan data yang ini, data snapshotnya. Oke, saya save. Oh, ini dia error ya. Otomatis dia langsung hot reload waktu saya save. Oke, ini kita biarkan saja dulu. Oke, selanjutnya untuk tampilannya di sini saya akan menggunakan grid view builder. Oke, jadi returnnya saya ganti dengan grid view builder. Selanjutnya untuk jumlah data ke sampingnya, saya ingin jika posisinya tegak vertikal seperti ini, datanya ada 2 ke samping. Tapi jika handphonenya dimiringkan, maka jumlah data mendatarnya saya ingin ada 3. Oke, jadi di sini saya gunakan grid delegate di sini. Grid delegate-nya kita pakai sliver. Sliver grid delegate with cross axis count. Baru cross axis count-nya. Di sini kita cek dulu orientasi dari media yang kita gunakan. Dia posisinya tegak apa mendatar. Media query titik of context. Selanjutnya orientation apabila dia for type, berarti orientation for type, maka jumlah mendatarnya 2. Jika tidak, maka jumlah mendatarnya 3. Jika handphonenya miring, maka dia 3 ke samping. Oke, selanjutnya jumlah datanya item count. Item count-nya kita ambil dari jumlah data yang dikirimkan. Lengthnya berapa? Jadi widget ya, widget titik not data titik length. Selanjutnya jika dia kosong datanya, maka nilainya adalah 0. Tapi jika ada datanya,
maka nilainya adalah length dari node data ini, widget titik node data titik length. Baru selanjutnya item builder. Di sini build context. Selanjutnya untuk indeksnya integer, saya buat i saja di sini. Oke, baru return. Di sini saya akan menggunakan card. Selanjutnya urutan card ini saya ingin judul node-nya dia berurut ke bawah. Berarti di sini saya gunakan kolom ya. Oke, child-nya kita pakai kolom. Baru di sini children. Untuk yang pertama yang ini kita coba dulu judulnya muncul atau tidak judulnya. Jadi saya buat di sini text. Di sini saya buat widget titik node data. Node data yang keberapa? Yang ke i dari sini ya. Terus yang mau diambil title-nya. Oke, kita coba yang ini. Saya save. Oke, baik sekali. Ini data-data yang sudah kita simpan pada video yang sebelumnya sudah muncul di sini. Oke, sekarang saya akan melanjutkan untuk mendesain tampilan card ini agar lebih menarik lagi. Oke, yang pertama title-nya di sini. Di sini saya akan masukkan ke dalam kontainer. Jadi teks ini saya wrap dengan kontainer. Oke. Selanjutnya saya kasih padding. Cons add insert out. Saya buat 8. Baru untuk lebarnya saya buat double infinity. Oke, baru untuk teksnya saya kasih style juga. Font size saya buat 18. Selanjutnya font weight saya buat bold. Coba save. Wow. Oh, di sini lupa 0 ya. Titik 0. Oke, ini dia. Klik kanan format dokumen. Selanjutnya di bawah title ada catatannya. Berarti di bawah kontainer saya akan menggunakan single child scroll view. Karena catatan itu bisa saja panjang, jadi kita bisa melakukan scroll di sini untuk melihat catatannya. Bisa kita scroll dari sini saja. Oke, di sini saya buat single child scroll view. Childnya container. Saya kasih padding cons edge insert out 8. Child untuk kontainernya yaitu text yang isinya widget titik node data yang ke i, dan yang kita ambil adalah node-nya. Oke, saya kasih style untuk merubah ukurannya. Style text style. Font size-nya saya buat 16. Oke, setelah catatannya, setelah node-nya, di bawahnya saya ingin membuat garis, berarti divider. Oke, warnanya saya kasih colors gray. Selanjutnya di bawahnya kita buat ada tanggal created, tanggal update, atau tanggal modifikasinya. Oke, saya gunakan teks widget titik node data yang ke i, create date. Oke, saya duplikat untuk satu lagi, update date. Oke, coba save. Ups, ini kurang titik lagi. Save. Oke, sudah muncul. Mungkin untuk node ini saya beri expand agar tanggal-tanggalnya bisa sampai ke bawah. Berarti single child scroll view ini saya wrap with widget expand, save. Oke, ini di tengah ya. Kolomnya kita kasih access agreement, cross access agreement titik star. Oke, selanjutnya ini tanggalnya saya kasih padding dan juga keterangannya created dan modified. Ini saya blok dulu, tanda petik kurung kerawal, di ujung sini ada dolar.
Saya buat creative. Selanjutnya ini juga petik 2 kurung kerawang dolar di sini, modify, save. Oke, saya kasih padding di sini sedikit. Berarti saya kasih add padding. Di sini paddingnya saya mau left saja. Berarti titik only left saya buat 8. Modify-nya juga add padding, titik only left 8, bottomnya juga saya kasih 8. Save. Oke, baik sekali. Oke, ini tampilannya sudah selesai ya. Berarti kita sudah berhasil menampilkan data yang berada pada database SQFlight. Sekarang saya coba menambah data baru lagi. Klik title-nya my new node. Isinya read data. Oke. Save. Oke, ini dia berhasil my new node. Nah, selanjutnya di sini saya ingin data yang terbaru kita create atau yang terbaru kita update itu munculnya paling awal di atas sini. Jadi data-data ini kita order, kita urutkan berdasarkan tanggalnya, yaitu kita akan mengurutkan berdasarkan sort date-nya yang di sini. Oke, kita lihat metode get node di sini. Select bintang from my node, tambahkan order by sort date, terus descending, terbalik. Oke, save. Oke, coba kita ulang restart. Oops, ini ada error. Sort date. Oh, ini saya salah pengetikan ya. Oke, ini seharusnya T bukan D. Save. Oke, ini dia. Catatan terbarunya muncul paling pertama di atas sini. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil menambah data dan menampilkan data. Selanjutnya kita akan membuat proses edit dan delete-nya. Namun sebelumnya, saya ingin apabila catatan ini diklik, dia akan menampilkan detail dari catatan ini dulu. Jadi di sini saya akan menggunakan gesture detector, yaitu pada card-nya. Oke, berarti pada list node. Di sini card-nya saya wrap with new widget gesture detector. Oke, baru di sini ada on tab. Ketika di tab, maka dia akan membuka halaman formnya yang tadi. Halaman form yang ini. Dia akan membuka halaman ini. Tetapi tidak bisa diklik. Dia hanya menampilkan saja. Jadi kita akan menggunakan halaman ini lagi, yaitu halaman node page. Oke, yang ini. Jadi ketika on tab, navigator, titik of context, titik push, material pack root, selanjutnya ada builder, build context, lalu dia akan buka halaman apa ini? Notepad, new node page. Ini kita import dulu ya. Import notepage.dart. Selanjutnya di dalam sini terdapat dua argumen, yaitu my node-nya, datanya, sama is new. Ini baru atau bukan. Oke, untuk catatannya kita gunakan widget node data yang ini. Saya copy saja. Selanjutnya yang kedua is new. Ini tidak new, berarti false. Karena dia hanya menampilkan data. Oke, coba save. Saya coba klik, apa yang terjadi? Error. Data is null. Oke. Kita kembali ke halaman node page-nya. Jadi jika data ini ada isinya, maka data-datanya akan kita masukkan ke dalam text field-nya. Jadi di sini saya akan membuat init state-nya. Init state. Oke. Oke, di sini kita cek dulu
If widget mynode-nya tidak sama dengan 0, jika datanya tidak kosong, ada datanya, maka datanya kita simpan ke variabel baru ya. Oke, saya buat dulu variabelnya di sini mynode. Saya beri nama mynode. Oke. Baru di sini mynode-nya kita isi dengan widget titik mynode. Baru data-datanya kita masukkan ke dalam controller kita. Yang ini controller title dan controller node. Oke, jadi di sini cTitle titik text saya isi dengan mynode titik title. Baru controller node-nya titik text diisi dengan mynode titik node. Baru selanjutnya di sini title-nya saya buat mynode. Oke, selanjutnya di sini kita periksa di sini jika dia is new, kita sudah mengatur disable atau enable untuk button-buttonnya. Selanjutnya kita tambahkan else jika dia tidak new. Berarti btn save-nya jadi false, tidak bisa diklik. Selanjutnya button edit-nya bisa diklik, true. Baru button delete-nya true juga, bisa menghapus data. Oke, kita coba save. Oke, coba tes, klik. Oke, muncul ya. Dan ini ini seharusnya tidak bisa diedit. Ini berarti text field-nya harus kita disablekan di sini. Jadi sebelumnya itu di atas sini saya tambah variabel baru lagi, bold enable text field. Saya isi dengan true. Oke. Ya, baru di text field-nya di sini text form field ditambahkan enable, kita isi dengan enable text field. Berarti yang node juga tambahkan enable text field. Selanjutnya apabila dia menampilkan saja, berarti di sini ya, jika dia bukan new, maka enable text field-nya kita jadikan false. Oke, coba save. Oke, baik sekali. Ini tidak bisa diedit, tidak bisa diklik karena enable-nya false. Coba kita tambah data. Oke ya, ini bisa diklik. View. Oke, baik sekali. Oke, selanjutnya kita akan membuat proses untuk melakukan edit. Jadi langkah yang pertama kita lakukan adalah ketika icon edit ini diklik, maka enable-nya tadi menjadi true kembali. Oke, kita akan membuat icon edit ini berfungsi. Kita cari tombol editnya. Oke, ini dia tombol editnya. Ketika on press, maka dia akan menjalankan edit data. Oke, sekarang kita buat edit datanya di atas. Ini save data, di bawahnya void edit data. Di sini kita akan merubah nilai-nilai dari variabel. Jadi begitu button edit ini diklik, maka tombol save-nya menjadi aktif, tombol editnya menjadi tidak aktif, dan enable-nya di sini menjadi true, bisa diedit. Jadi kita akan merubah state-nya. Jadi saya buat set state. Yang pertama, enable text field-nya saya jadikan true. Selanjutnya btn edit dijadikan false, btn save menjadi true, selanjutnya btn delete menjadi true juga. Jadi catatan ini bisa dihapus pada proses pengeditan. Selanjutnya yang terakhir title-nya. Title yang di sini juga berganti. Title sama dengan
edit node. Oke, save. Oke, coba tes, klik. Wow, ini edit data. Oke, ini ada underscore-nya ya. Oke, coba lagi, back dulu. Klik, saya tekan edit. Oke, ini title-nya sudah berganti. Enable-nya tidak berhasil, dan save-nya juga di sini masih tidak aktif. Oke, ini yang berhasil berubah cuma title-nya saja ya. Oke, edit node. Oke, ini yang lainnya tidak menjadi true. Coba kita cek lagi. Di sini if is new. Ini jika baru dia melakukan ini, jika tidak baru dia melakukan ini. Sementara edit itu juga tidak baru ya. Jadi ini oke. Ini mungkin bukan di sini. Ini saya hapus dulu. Saya akan pindahkan di awal ketika deklarasinya saja. Oke, di sini. Oke, jadi di awal button save itu dia tidak aktif, false. Button edit dia aktif, true. Lalu button delete aktif, true juga. Selanjutnya enable-nya oke ya, ini sudah true. Oh, ini kenapa merah? Oke, biarkan saja. Nah, saya save. Saya ulang restart. Oke, coba cek, klik edit. Oke, baik sekali. Icon editnya tidak aktif, node-nya. Oke, node-nya bisa diedit. Sudah menjadi enable sekarang. Oke, coba sekali lagi. Kalau diklik, ini dia oops. Ini kok bisa diedit ya? Seharusnya ini enable-nya false. Coba cek init state-nya. Oh ya, di sini enable-nya belum dibuat. Enable text field. Begitu baru dibuka dia false. Tidak bisa diedit. Oke, save. Saya ulang restart lagi aplikasi ini. Oke, coba tes, klik. Oke ya, ini dia tidak aktif. Edit. Oke, baik sekali. Bisa diedit. Oke, coba sekali lagi. Oke, ini tidak aktif. My node di sini edit. Ya, jadi edit node. Save-nya menjadi aktif, terus tag field-nya sudah bisa kita rubah di sini. Selanjutnya ketika kita tekan save di sini, maka dia akan melakukan proses update data. Jadi kita lihat pada proses save kita. Oke, ini dia. Jika dia baru maka add record menambah. Jika tidak, maka dia akan melakukan update record. Dan update record kita di sini masih kosong. Oke, sekarang kita akan membuat metode untuk update-nya. Sekarang kita buka DB helper-nya lagi. Di sini saya akan membuat metode untuk update-nya. Oke, ini get node, saya buat di bawahnya. Saya buat di sini untuk update node-nya. Jadi future ball di sini. Update node. Terus datanya kita pakai kelas my node. Namanya node. Selanjutnya async. Oke. Selanjutnya seperti biasa kita buat variabel db client. Kita isi dengan await db. Baru di sini saya buat integer response-nya. Await db client titik update. Oke, baru nama table kita my node. Oh, ini pakai tanda kutip ya. Baru untuk value-nya kita buat datanya, kita ambil dari sini node. Oh bagusnya ini namanya my node saja biar sama. My node titik to map. Baru selanjutnya kita buat where data yang diupdate berdasarkan apa. Where ID-nya sama dengan tanda tanya.
Baru selanjutnya kita buat untuk where argumennya. Where argumennya yaitu integer. Kita dapatkan dari id-nya, mynode.id. Oke. Baru returnnya. Jika responnya itu isinya besar dari 0, maka yang dikirim adalah true. Jika tidak, maka false. Oke, ini proses untuk update-nya. Sekarang kita kembali lagi ke Notepad. Sini pada metode update record, saya buat var db. Var db sama dengan new db helper. Nah, selanjutnya untuk tanggal update-nya, kita akan menggunakan tanggal hari ini. Oke, kita buat date now. Di sini sudah ada date now-nya. Nah, di sini kita buat untuk format tanggalnya, kita samakan dengan add record seperti ini. Jadi di sini string, ini saya copy saja. Copy, paste. Oke, tanggal sekarang ini akan kita jadikan sebagai tanggal update-nya. Selanjutnya kita buat variable mynode. Mynode sama dengan new mynode. Jadi untuk isian title-nya, kita gunakan controller title kita. setItle.text. Untuk node-nya juga setNode.text. Selanjutnya untuk create date-nya, create date ini tanggal pembuatan catatannya ya. Tanggal pembuatannya di sini belum kita simpan. Jadi kita simpan dulu ketika dia akan diedit. Oke, saya buat variabel baru lagi. Nah, di bawah sini saja string create date. Selanjutnya pada init state-nya. Oke, di sini init state. Jika datanya ada isinya, maka create date-nya sama dengan mynode.date. Oke. Selanjutnya di sini untuk create date-nya kita gunakan variabel create date yang baru kita buat. Untuk update-nya kita gunakan tanggal sekarang yang ini, date now. Terus untuk sort-nya kita gunakan tanggal saat ini, yaitu kita gunakan format aslinya dari now di sini, date time now. Jadi di sini now titik to string. Oke, ini saya besarkan sedikit. Oke, selanjutnya kita set ID-nya yang akan diedit. Jadi mynode titik set node ID. Kita buat this titik mynode titik ID. Baru await db titik update node. Kita sertakan mynode-nya. Oke, sepertinya ini sudah selesai. Coba kita save. Coba kita edit satu dulu di sini. Yang ini, klik edit my first node 1 2 3 enter 1 2 3 enter 1 2 3. Ops, di sini jadi error ya jika teksnya panjang. Oke, ini biarkan saja dulu, nanti kita perbaiki. Oke, coba di sini langsung saya save saja. Save. Oke, baik sekali ya. Ini datanya sudah berhasil dirubah. Coba ini jika kita miringkan, ya, dia menjadi 3 mendatar di sini. Oke, kembalikan lagi. Oke, ini jika teksnya panjang kita bisa scroll di sini, langsung dibaca dari sini. Oke, selanjutnya kita perbaiki masalah yang tadi di sini. Apabila teksnya panjang dia menjadi error. Berarti kita lihat pada formnya di sini, form fieldnya. Oke, kita cari text field node. Oke, yang ini dia. Atau ini semuanya saja. Kolomnya ini saya wrap dengan new widget. Saya gunakan single child scroll view. Oke, coba saya save. Enter.
enter. Oke, baik sekali, tidak ada garis errornya. Sekarang saya save. Oke, mana dia? Oke, ini dia. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil mengupdate data. Dan yang terakhir kita tinggal membuat hapus data, yaitu dimulai dengan mengklik icon delete di sini. Berarti di sini pada button icon delete, untuk on press-nya, ketika di press kita akan menampilkan konfirmasi terlebih dahulu. Saya buat confirm delete. Oke, baru kita buat metode ini di atas. Oke, saya buat di bawah edit data, void confirm delete. Oke, untuk konfirmasinya kita akan menggunakan alert dialog. Jadi saya buat alert dialog bernama alert dialog, yaitu alert dialog. Kontennya yaitu text, are you sure? Saya kasih style untuk teksnya, text style, font size-nya saya buat 20. Oke, baru action. Di sini saya akan membuat 2 buah tombol untuk proses delete dan untuk cancelnya. Oke, jadi di sini saya gunakan raise button. Warnanya ini untuk yang delete ya, warnanya merah. Colors red. Stylenya yaitu text delete. Oke, delete. Selanjutnya ketika on press, maka dia akan menjalankan proses delete-nya di sini. Oke, ini kita kosongkan dulu untuk sementara. Saya akan menyelesaikan alert dialognya dulu. Selanjutnya untuk raise button yang kedua, untuk tombol cancel, ini saya copy saja. Oke, warnanya yellow, tulisannya cancel. Oke, baru ketika on press ini batal, berarti navigator pops ya. Navigator titik pop konteks. Oke, baru di bawahnya kita show dialognya. Show dialog. Konteksnya konteks. Selanjutnya childnya alert dialog yang ini. Coba tes. Save, close, klik, delete. Ya, dia muncul. Oh, ini susah untuk dibaca. Mungkin saya akan merubah warna untuk hurufnya. Text style, colors black. Oke, copy, paste di sini. Save, tes lagi, delete, cancel, delete. Oke. Selanjutnya kita tinggal membuat fungsi tombol delete ini. Oke, untuk proses delete-nya saya akan menggunakan metode yang terpisah, yaitu saya buat metode delete. Baru kita sertakan datanya mynode. Sekarang saya buat metode delete ini, void delete mynode var db sama dengan new db helper. Baru selanjutnya db titik delete. Oh, kita belum buat proses delete nya ya. Coba buka db helper. Kita buat dulu metode untuk delete nya di sini. Future integer delete node. Di sini ada kelas mynode, namanya mynode async. Selanjutnya var db client sama dengan white db. Baru di sini integer responnya white db client titik raw delete. Baru perintah SQL-nya di sini delete from nama table kita mynode where id sama dengan tanda tanya.
Baru untuk argumennya kita buat mynode.id. Oke, baru returnnya responnya. Oke, ini untuk proses delete-nya. Sekarang saya save. Kembali lagi ke node page tadi. Oke, di sini di metode delete kita tambah db.delete node. Isinya mynode. Nah, di sini ketika kita on press, dia akan langsung menghapus datanya. Tapi nanti ini tampilannya akan tetap seperti ini. Nah, untuk itu kita harus meng-closekan dialognya ini dengan menggunakan navigator pop yang tadi. Setelah ini dikeluarkan, selanjutnya dia sampai di sini. Dan ini juga harus dikeluarkan hingga akhirnya dia harus sampai ke sini. Jadi di sini kita akan 2 kali menggunakan navigator pop context. Ini keluar yang pertama, lalu ini keluar yang kedua. Jadi di sini saya akan menambahkan navigator pop context. Oke, yang ini saya copy. Oke, sebelum delete kita buat dulu navigator pop context. Ini untuk keluar dari alert dialog. Selanjutnya dia melakukan proses delete. Lalu dia keluar lagi ke halaman awal di sini. Jadi susunannya seperti ini. Klik kanan, format dokumen. Oke, coba save. Sekarang coba delete yang ini. Delete. Are you sure? Oke, ini catatannya my new node. Oke, delete. Ya, my new node-nya sudah hilang. Ini juga coba kita hapus, delete. Oke, delete. Ya, ini juga saya hapus, delete. Oke, delete. Ya, datanya tidak ada. Sekarang saya akan menambahkan data yang baru. Saya kasih title it's done. Baru catatannya SQ flight tutorial is over. Oke, save. Oke, ini dia. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil menggunakan database secara offline pada Flutter dengan menggunakan SQLite. Dan saya sudah membahas tentang CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Semoga tutorial SQLite ini bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa untuk memberikan like pada video ini. Sekian tutorial kali ini. Sampai jumpa lagi pada tutorial yang lainnya.